Satuan Udara TNI Angkatan Laut sedang melakukan uji coba drone jenis multicopter VTOL Fixed Wing buatan dalam negeri yang dirancang untuk mendukung operasi pengawasan maritim di wilayah laut Indonesia. Para pencinta drone tempur, penggemar teknologi militer masa depan, dan seluruh rekan-rekan yang hatinya selalu deg-degan tiap melihat baling-baling muter di langit. Hari ini saya ajak kita semua menyelam bukan ke laut tapi ke dunia teknologi udara yang makin hari makin canggih. Kita nggak bakal bahas drone yang bisa dibeli di toko online dan disuruh ngambil gambar pas camping, bukan. Kita bahas drone yang kalau terbang bisa ngintai musuh dari puluhan kilometer, bisa gempur target dengan presisi tinggi, dan bikin radar musuh pun harus mikir 2 kali. Ini bukan drone mainan cuy, ini senjata masa depan. Coba kita tengok ke luar negeri dulu ya. Iran misalnya pada tanggal 13 Juni 2025 mengerahkan lebih dari 100 drone sekaligus buat ngegempur Israel. 100 lebih saudara-saudara. Kalau itu lomba layang-layang mungkin udah menang festival tingkat dunia. Tapi ini bukan festival, ini konflik beneran. Dan efeknya fasilitas militer Israel sampai barak-barak mereka. Kena semua. Serangan yang dilakukan dalam gelombang dengan sistem komando otomatis, tanpa pilot, tanpa risiko kehilangan nyawa dari pihak penyerang. Ini yang bikin drone jadi sangat berbahaya dan sangat efisien. Dan itu baru Iran. Di Eropa Timur, perang antara Rusia dan Ukraina sudah berubah jadi ajang adu remote control. Keduanya menggunakan drone untuk keperluan pengintaian, serangan, sampai kamuflase dan pengelabuan. Perang di masa kini bukan lagi cuma soal tank dan jet tempur, cuy. Tapi juga siapa yang punya sinyal paling kuat dan kamera paling tajam. Lalu kita, Indonesia, gimana? Nah, ini dia. Kita harus mulai melihat bahwa drone itu bukan sekedar pelengkap, bukan juga sekedar bonus dalam sistem senjata kita. Kata Cepi Hakim, Purnawirawan TNI AU, dan ini serius ya, bukan komentar netizen, beliau bilang bahwa drone adalah platform masa depan. Kenapa? Karena zaman sekarang pengintaian sudah nggak perlu jet tempur, nggak perlu pilot bintang 3 terbang 20.000 kaki, cukup satelit dan drone. Hemat bahan bakar, hemat risiko, hasil maksimal. Dan beliau nggak asal ngomong cuy, karena menurutnya sistem pertahanan udara konvensional yang kita pakai sekarang sudah kalah jangkauan dan kalah kecepatan dengan teknologi baru. Alias musuh datang bawa drone, kita balasnya masih ngangkat meriam. Itu kayak bawa tameng kayu buat lawan laser. Nah, makanya Indonesia nggak mau ketinggalan cuy. Kita mulai masuk ke pasar drone serius. Mulai Februari 2023, Kementerian Pertahanan resmi menekan kerjasama dengan Turki, negara yang dikenal sebagai raja drone dunia, untuk beli 12 unit drone ANK. Tapi jangan langsung mikir, wah beli doang. Enggak, ini bukan beli gorengan cuy. Dalam kontrak itu juga termasuk pelatihan, alih teknologi, peralatan darat, simulator, hingga infrastruktur hanggar dan masa garansi 2 tahun atau 600 jam terbang. Pilih mana yang habis duluan. Dan yang bikin kita bangga cuy, dari 12 unit yang dibeli, 6 akan dirakit langsung di PT Dirgantara Indonesia Bandung. Artinya setengah dari teknologi itu akan lahir di tanah air. Ini bukan cuma soal barang jadi, tapi transfer ilmu, transfer kemampuan, dan kalau berjalan lancar, kita bisa mulai produksi drone sendiri secara massal. Lalu pertanyaannya, buat apa sih drone sebanyak itu? Nah, jawabannya nggak buat patroli lampu merah cuy. Drone-drone ini nantinya akan dikerahkan ke daerah sensitif. Salah satunya adalah kawasan Natuna Utara yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Tempat ini bukan tempat biasa. Ini kawasan dengan potensi konflik dan pengawasan super ketat. Kehadiran drone ANK akan membantu TNI AU dalam menjaga perbatasan udara dan laut tanpa harus terus-menerus terbangkan jet tempur. Tapi nggak berhenti di situ. TNI AL pun tidak mau ketinggalan. Mereka juga sedang mengembangkan drone buatan lokal dengan teknologi yang makin canggih. Uji coba dilakukan oleh Pusat Penerbangan TNI AL di Pasuruan, dan hasilnya menjanjikan. Salah satunya yang paling menarik adalah drone VTOL, Vertical Takeoff and Landing. Bayangkan, drone ini bisa terbang seperti helikopter dan melaju seperti pesawat. Ini bukan teknologi main-main cuy. Ini seperti menggabungkan drone, pesawat, tempur, dan motor bebek jadi satu unit yang bisa ngintai musuh dari segala arah. Dan menurut laporan resmi, dikembangkan bareng-bareng antara TNI AL, Dislitbang AL, dan perusahaan lokal PT Sapta Cakra Manunggal. Jadi ini bukan cuma soal pesanan tentara, tapi juga kemajuan industri pertahanan dalam negeri. Kita nggak cuma jadi konsumen cuy, tapi juga jadi produsen. Yang bangun orang kita, yang terbangin prajurit kita, yang dilindungi, ya kita juga.
Sampai sini kita bisa lihat bahwa masa depan pertahanan Indonesia yang nggak bisa lepas dari drone cuy. Dan bukan hanya drone buatan luar negeri, tapi juga yang dikembangkan dan dirakit oleh putra-putri bangsa. Apalagi dengan penempatan unitnya di Skuadron Udara 700, Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda. Kita bisa yakin bahwa pengoperasian drone ini sudah masuk sistem dan strategi resmi TNI. Dan bicara soal drone VTOL buatan dalam negeri, ini bukan cuma proyek iseng atau eksperimen mahasiswa semester akhir. Ini proyek serius yang dikerjakan dengan pendekatan militer, industri, dan sains secara bersamaan. Salah satu prototipe yang diuji oleh TNI AL, hasil kerjasama dengan PT Sapta Cakra Manunggal, sudah menunjukkan kemampuan terbang vertikal dan transisi ke mode horizontal dengan mulus. Artinya, dia bisa take off dari geladak kapal perang yang sempit, lalu meluncur ke cakrawala seperti jet mini. Bayangin, kalau dulu kapal perang cuma bisa andalkan radar dan helikopter untuk pengintaian, sekarang bisa luncurin drone VTOL dari dek belakang. Cukup tekan tombol dan terbanglah mata-mata digital ini untuk mengamati gerak-gerik lawan dalam radius puluhan kilometer. Gembo ya? Teknologi seperti ini membuat kapal perang kita berubah fungsi. Bukan cuma jadi platform senjata, tapi juga jadi server tempur yang memproses data real-time dari drone, memetakan posisi musuh, dan bahkan mengatur koordinasi serangan hanya dengan klik di layar taktis. Ini kayak main Command and Conquer, tapi di dunia nyata. Dan yang dikomandoin beneran bisa nembak. Yang bikin tambah seru, PT Sapta Cakra Manunggal bukan satu-satunya pemain. Di belakang layar, sudah mulai muncul startup pertahanan lokal yang fokus pada kecerdasan buatan AI untuk sistem navigasi drone, autopilot, bahkan pengenalan target otomatis. Ini bukan cuma bikin drone bisa terbang, tapi bikin drone bisa mikir sendiri. Drone yang bisa memilih jalur teraman, mengenali objek musuh dari atas ketinggian, bahkan mengambil keputusan untuk kembali pulang kalau sinyal hilang atau bahan bakar menipis. Ini bukan cuma efisiensi, ini keamanan bagi operator kita. Nggak perlu lagi ada korban cuma karena komunikasi terputus di tengah patroli. Dan semua ini terjadi seiring dengan transformasi doktrin militer Indonesia, di mana taktik bukan lagi soal seberapa banyak pasukan dikerahkan, tapi seberapa cepat dan akurat informasi dikumpulkan dan digunakan. Drone menjadi ujung tombak dari konsep network-centric warfare atau peperangan berbasis jaringan. Bayangin, satu satuan pasukan infanteri di hutan Papua bisa langsung dapat gambar udara dari drone di ketinggian 10.000 kaki tanpa harus nunggu satelit Amerika ngasih izin. Aduh. Sementara itu di markas-markas latihan militer, para prajurit muda sudah mulai dilatih bukan cuma cara nembak dan bertahan di rawa, tapi juga cara mengendalikan drone lewat laptop, tablet, bahkan headset augmented reality. Membuat prajurit masa depan bukan cuma kuat fisik, tapi juga jago coding dan analisis data. Siapa bilang tentara itu cuma tukang baris-baris? Dan tak kalah penting, semua perkembangan ini mulai mengubah wajah industri pertahanan kita. Dulu kita hanya dikenal sebagai pembeli, kini perlahan dikenal sebagai mitra riset, produsen, bahkan calon eksportir. Negara-negara tetangga mulai melirik, Indonesia bikin drone juga ya? Tentu saja jalan kita belum mulus, ada tantangan dari sisi teknologi, anggaran, sampai regulasi ekspor. Tapi keberanian untuk memulai dan membangun dari nol, itulah yang bikin langkah ini terasa luar biasa. Kita bukan cuma ikut tren, tapi ikut bertarung di arena masa depan. Thanks banget buat yang udah nonton sampai habis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatal pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas. Yang penting sopan.